Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar atau mempelajari pelajaran atau mapel KN1, di mana kalian harus paham betul tentang jati diri kita, yaitu orang NU, harus mempelajari tentang mapel KN1. Bab yang akan saya terangkan pada hari ini, semua sehat ya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Dan kita belum bisa tatap muka, maka harus melalui beberapa tahapan, yaitu sekarang kita akan atau memakai aplikasi yang akan saya sampaikan ini. Bab yang pertama, yaitu bab yang pertama itu ya, untuk kelas 2, firqah dalam Islam. Kalian tahu nggak firqah itu apa? Firqah dalam Islam. Baik, langsung kita pelajari tentang pengertian firqah itu sendiri ya. Firqah, pengertian firqah. Secara bahasa firqah berarti golongan. Jadi golongan apa saja. Bisa kelompok, ya, kalian kan punya kelompok, atau manusia itu punya berkelompok, kalian hidupnya harus berkelompok. Atau bisa berarti kumpulan. Jadi kalau ada beberapa orang yang berkumpul, itu sudah dikatakan itu firqah. Dan bisa juga berarti rombongan ini. Berarti rombongan. Jadi kalau manusia bergerombol, itulah yang disebut dengan rombongan. Kalian pasti pernah menyaksikan rombongan, kumpulan, kelompok, golongan daripada seorang. Itu kalian pernah melihat dan menyaksikannya. Dan juga bisa bermakna pisah. Kalau dalam bahasa gaul kamu itu adalah the end, pisah antara satu dengan yang lain, itu disebut dengan firqah juga. Sedangkan secara istilah firqah adalah golongan, ya, itu ya, golongan atau kaum yang mengikuti pendapat atau pemahaman jamaah muslim sehingga mereka keluar atau memisahkan diri dari ikatan keislaman. Dulu Islam itu kan satu, yang diperintah atau yang disatukan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah itu Islam itu satu. Tapi setelah beliau wafat, maka Islam itu terpecah-pecah. Sehingga Rasulullah mengatakan besok di akhir zaman manusia itu atau umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan itu hanya ada satu yang masuk Islam. Siapa dia? Siapa mereka? Yaitu siapa? Kaum ahli sunnah wal jamaah. Yaitu kaum yang mengikuti iktikad Rasulullah dan para sahabatnya. Yaitu alhamdulillah kita, insya Allah kita masuk ke golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah ini firqah itu pecahan-pecahan dari umat Islam. Ada Khawarij, ada Syiah, ada liberal, dan lain-lain. Sekarang banyak sekali, sudah nampak semuanya 73 golongan tersebut. Atau dengan kata lain, golongan yang memisahkan diri atau keluar dari barisan Islam. Contoh, yaitu siapa? Ketika terjadi perang zaman itu, maka terpecah menjadi Islam itu terpecah menjadi beberapa. Yang keluar dari Syiah itu Khawarij. Ada lagi golongan yang lain. Kalian baca di sejarah Islam itu ada semua. Ini tentang pengertian firqah. Jelas Bun? Jelas ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Nah, kenapa firqah itu bisa muncul? Itu pasti ada sebabnya.
pasti ada sebabnya sehingga Islam itu terpecah menjadi beberapa golongan. Ya, kita pelajari yang kedua adalah sebab-sebab munculnya firqah. Sebab-sebab munculnya firqah dalam Islam. Kenapa harus bisa terpecah? Kenapa? Nah, ini perlu kita gali, perlu kita pelajari itu tentang firqah tersebut. Apa sebab-sebabnya? Satu, ya, itu satu. Adanya perbedaan ijtihad di kalangan para sahabat. Jadi para sahabat itu dalam berijtihad itu pasti akan mengeluarkan fatwa yang berbeda satu sama lain. Karena manusia diciptakan selalu berbeda dalam segala hal, termasuk pendapat. Nah, setelah Rasulullah itu wafat, itu maka karena sudah tidak ada yang bisa ditanya tentang hukum, padahal hukum selalu muncul atau permasalahan selalu muncul yang biasa ditanyakan kepada langsung kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, maka para sahabat itu berijtihad. Lah dari hasil ijtihad itu maka terjadilah perpecahan di antara umat Islam karena ijtihad yang satu, golongan yang satu mengikuti ijtihad dari sahabat yang ini, yang lain mengikuti yang lain, sehingga terpecah-pecah, terkotak-kotak umat Islam setelah Rasulullah wafat ini. Ini penyebab yang pertama. Yang kedua itu, yang kedua adanya fanatisme kesukuan bangsa Arab. Bangsa Arab itu terjadi bangsa Arab itu terpecah menjadi beberapa suku. Ada suku Bani Hashim, ada suku Badui, ada suku banyak sekali ini. Maka karena fanatisme ini yang kuat, fanatis terhadap sukunya itulah mereka sehingga tidak mau mengikuti suku yang lain. Nah, ini fanatisme kesukuan bangsa Arab. Yang ketiga, adanya perebutan kekuasaan. Nah, setelah Rasulullah wafat itu terjadi perebutan kekuasaan. Ini muncul setelah setelah pemerintahan Utsman bin Affan sampai Ali, sampai nanti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan seterusnya. Ini terjadi perebutan kekuasaan antar umat Islam sehingga terpecah-pecah karena terjadi hal itu. Yang terakhir sebab-sebab firqah adalah yang keempat, yaitu apa itu? Yang keempat adalah adanya fitnah dan propaganda dari Abdullah bin Sabah. Nah, siapakah Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah adalah seorang pendeta yang berasal dari Yaman. Kemudian kemudian dia itu masuk Islam di hadapan Rasulullah, tapi masih di Yaman. Nah, setelah Abdullah bin Sabah ini masuk Islam, kemudian beliau mau hijrah ke Madinah dengan harapan di Madinah dia akan dielulukan atau disanjung dengan begitu meriahnya. Tapi ternyata Abdullah bin Sabah sampai di Madinah, Abdullah bin Sabah tidak ada satupun orang yang menyambutnya. Akhirnya Abdullah bin Sabah kecewa berat dan melakukan fitnah dan propaganda di antara umat Islam yang ada pada waktu itu. Sehingga terpecah-pecah karena propaganda dari Abdullah bin Sabah yang kecewa tadi. Ya, Abdullah bin Sabah adalah seorang pendeta dari Yaman yang masuk Islam dan kecewa, akhirnya melakukan fitnah dan propaganda sehingga Abdullah bin Sabah ini kecewa berat, akhirnya melakukan beberapa fitnah sehingga adanya terbunuhnya Ali, terbunuhnya Utsman bin Affan, terjadinya perang Jamal, terjadi perang Siffin. Itu ulah dari propaganda dan fitnah dari Abdullah bin Sabah. Oke. Itu sebab-sebab munculnya firqah. Satu, adanya perbedaan ijtihad di kalangan para ulama sahabat, adanya fanatisme kesukuan bangsa Arab,
adanya perebutan kekuasaan, dan yang terakhir adanya fitnah dan propaganda dari Abdullah bin Sabah, sehingga terjadi kekacauan. Ini yang keempat ini, sumber kekacauan yang keempat, terjadi perpecahan di antara umat Islam, itu adalah di poin yang keempat ini. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab itu siapa? Abdullah bin Sabah, insyaallah. Sehingga terpecah menjadi beberapa gulungan umat Islam sampai sekarang ini. Sehingga sampai sekarang ini sudah diprediksi bahwa ngendikannya Rasulullah bahwa di akhir zaman itu umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, yang masuk surga hanya satu golongan, yaitu kaum ahli sunnah wal jamaah, yang lain masuk neraka. Semoga kita selamat ya dunia dan akhiratnya, karena kita mengikuti iktikad Rasulullah dan para sahabatnya. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam materi atau munculnya materi KNU di sesi atau di perjumpaan yang pertama ini. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, dan ini bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan WA ke nomor WA saya. Sekian, sampai jumpa, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.